Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Selvita Murbawani dengan nomor mahasiswa 153170063 akan menjelaskan sedikit mengenai tata artistik dalam program Podcast Club di mata kuliah Praktikum Produksi Program TV. Nah, tata artistik di sini secara umum bersifat mendukung keberhasilan pembuatan suatu program acara. Jadi, tata artistik ini sangat penting ya dalam mensukseskan suatu program acara. Tata artistik memberikan gambaran yang mendekati kenyataan sesuai dengan tuntutan naskah. Tata artistik dibuat sesuai dengan naskah yang sudah disusun sebelumnya oleh kreatif dan produser. Tata artistik dibuat sedemikian rupa mendekati keadaan sebenarnya sehingga dapat membawa imajinasi halayak ke alam apa yang sedang ditontonnya. Misalnya demokrasi. Lalu serta properti yang digunakan itu memperkuat suasana perkantoran yang ingin ditonjolkan. Kemudian tata artistik mendukung penampilan artis atau memperkuat karakter tokoh, bisa dengan wardrobe, kostum, properti, make up yang digunakan. Tata artistik membentuk suasana seperti siang atau malam hari, di luar atau di dalam ruangan, suasana semarak, indah, dan lain-lain. Jadi tata artistik ini karena latar tempat, latar waktu yang ingin ditonjolkan di dalam acara tersebut. Kemudian tata artistik membantu memperkuat karakter tokoh. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, karakter ini bisa ditonjolkan melalui wardrobe, kostum, properti, make up yang digunakan. Di acara ini, wardrobe yang digunakan itu pakaiannya santai, seperti anak muda zaman sekarang. Jadi lebih ke casual, ke semi formal, bukan formal. Lalu make up yang digunakan itu natural, bukan bold make up dan sejenisnya seperti itu. Lalu konsep artistik sesuai program. Nah, program ini menggunakan dua tempat, yaitu di dalam ruangan dan di luar ruangan. Di dalam ruangan ini kita sebut stage 1, lalu yang di stage 2 itu ada di luar ruangan. Di stage 1 ini memiliki konsep berbentuk podcast dengan berlatarkan background gambar perkantoran yang mendukung kesan seperti berada di suatu gedung perkantoran atau ruang kantor. Lalu di tengah ruangan terdapat meja utama sebagai tempat di mana melakukan wawancara podcast. Lalu di pojok ruangan di sebelah kanan ada piano yang digunakan sebagai pengiring selama wawancara berlangsung. Di sebelah kiri stage terdapat sebuah LCD yang digunakan untuk membacakan tips and trick oleh host nanti di salah satu segmen. Lalu LCD di sebelah kanan itu digunakan untuk menampilkan logo podcast club. Nah, selain itu juga untuk menampilkan info-info yang nanti akan dibacakan oleh host di segmen selanjutnya. Nah, kemudian di stage 2 dikhususkan untuk live music dan games. Itu dilakukan di ruang terbuka sekaligus penutup acara. Jadi, acara dibuka di stage 1, lalu acara ditutup di stage 2. Segmen program ini mempunyai 5 segmen. Nah, segmen 1, 2, 3 dilakukan di stage 1, kemudian segmen 4 dan 5 akan dilakukan di stage 2 sekaligus dengan penutupan acara. Lalu kemudian terlihat ada dekorasi background stage 1. Nah, stage 1 ini diinginkan itu menggambarkan suasana ruang kantor. Itu background sudah bergambarkan gedung yang di seberang sana gitu ya. Itu menggambarkan seperti podcast ini dilakukan di suatu ruang kantor terletak di gedung tinggi, lalu terlihat pemandangan gedung di seberang sana. Lalu properti yang digunakan itu ada rak dan buku, ada guci, ada vas bunga, ada lampu meja, ada meja belakang untuk
meletakkan pernak-pernik, kemudian piano untuk mendukung suasana perkantoran. Mungkin agak tidak sinkron, tetapi podcast ini kita memilih untuk menggunakan piano. Kemudian sebelah kiri nanti ada digunakan untuk di salah satu segmen untuk membacakan tips and trick. Nah, untuk set dekorasi background di stage 2 itu lebih ke panggung musik, panggung festival musik seperti itu. Jadi berbeda dengan set ruang perkantoran tadi ya. Di sini ada properti alat musik itu akan diletakkan di situ selama acara berlangsung, jadi tidak akan dikeluarkan dari panggung. Alat itu akan digunakan ketika pemain band akan tampil. Nah, kemudian ada meja dan kotak itu digunakan untuk games. Meja dan kotak itu akan dimasukkan ketika segmen game berlangsung dan akan dikeluarkan ketika segmen game sudah berakhir. Logo itu, tulisan logo itu maksudnya nanti akan diberi logo fisik dari podcast club. Nah, kotak misteri box, kotak misteri itu nanti digunakan untuk bermain game. Nanti talent akan mengambil barang yang ada di dalam box dengan mata tertutup. Jadi si talent nanti harus menebak itu barang apa. Seperti itu. Lalu ada di games ini akan memainkan lebih dari satu games, tapi belum dijelaskan games yang lainnya itu seperti apa. Lanjut ke wardrobe dan make up. Nah, wardrobe dan make up di sini, lebih tepatnya ke wardrobe itu mungkin acuannya seperti ini, tapi mungkin kedepannya ada 1-2 perubahan yang bisa berbeda dengan yang ada di sini. Contohnya, host 1 itu laki-laki memakai kaos putih sebagai dalaman, kemeja hitam, dan celana chinos warna krem. Lalu host 2 itu perempuan, memakai kaos hitam atau bisa memakai kaos putih, jaket jeans warna cerah, bisa memakai warna merah mungkin, atau warna biru, atau abu-abu, atau warna putih, dan celana jeans. Lalu kemudian host selanjutnya itu laki-laki memakai kemeja sweater warna marun, lalu celana kain. Lalu host yang terakhir itu memakai kemeja putih dan celana kain biru. Untuk warna-warnanya mungkin dipilih warna yang tidak terlalu mencolok dan tidak bertabrakan. Nah, untuk pelaksanaannya besok mungkin ada 1-2 yang berbeda. Nah, untuk pemain piano itu lebih ke casual dan santai, tidak terlalu mencolok, yaitu celana jeans warna hitam dan sweater abu-abu. Nah, kemudian untuk bintang tamu itu mengenakan kemeja abu-abu dan celana krem. Si bintang tamu ini mungkin pakaian lebih diarahkan ke semi formal, jadi tidak terlalu kasual. Nah, untuk pemain band itu lebih diarahkan ke kasual. Contohnya, yang pertama memakai kaos putih, jaket bomber, dan celana hitam sobek-sobek. Yang kedua, hoodie warna kuning, celana jeans hitam, dan sepatu kasual. Yang ketiga, hoodie warna putih, celana hitam, dan sepatu kasual. Yang keempat, sweater oversize warna krem, lalu celana jeans biru, sepatu putih, dan kacamata. Kemudian yang terakhir, turtleneck abu-abu tua, light denim jeans, dan ikat pinggang, serta sepatu kasual. Jadi apa yang tertuliskan di sini bukan bukan harus dipakai suatu pelaksanaannya. Mungkin ini sebagai acuan untuk mencari wardrobe yang sesuai. Mungkin dari warna-warnanya bisa tidak terlalu mencolok dan tidak bertabrakan, agar di kamera bisa terlihat sepadan. Lalu untuk properti dan alat yang digunakan ini continuity, jadi tidak akan berpindah dan selalu stay di stage. Nah, untuk studio 1 ada rak buku dan buku untuk mengisinya.
kemudian guci serta vas bunga. Guci ini dipakai itu bisa opsional ya, bisa memakai guci beneran atau bisa memakai properti lain yang bisa untuk mengisi kekosongan ruang di situ. Kemudian ada meja utama podcast, lalu meja pendukung di belakang nanti untuk mendukung properti kantor. Kemudian ada mic untuk podcast dan stand mic-nya. Kemudian ada tanaman hias. Tanaman hias ini dipilih agak besar, nanti diletakkan di sebelah kanan dekat pemain piano untuk mengisi kekosongan di situ agar ketika kamera mengambil gambar di titik itu tidak terlihat terlalu kosong. Kemudian ada kursi host. Kursi host nanti ini jumlahnya ada 4, untuk 3 atau 4 host 2 dan narasumber 1. Kemudian lampu meja yang diletakkan di meja belakang. Kemudian figura foto atau lukisan atau sejenisnya, jumlahnya itu menyesuaikan. Itu figura ini dipilih untuk mengisi kekosongan di meja belakang atau nanti kekosongan ruang. Jadi, ketika ruang dinilai sudah cukup, mungkin figura ini bisa dihilangkan. Kemudian TV LCD 2 buah di kanan dan kiri. Kemudian ada piano dan kursi piano masing-masing 1 buah. Lalu ada pernak-pernik hiasan meja untuk mengisi meja belakang agar tidak terlalu kosong. Kemudian ada gambar background yang mendukung suasana perkantoran. Nah, di studio 2, untuk continuity property itu ada logo fisik, nanti untuk ditaruh di meja games, kemudian ada LCD di kanan kiri untuk menampilkan logo podcast club. Nah, ini untuk studio 1 per segmen itu mungkin properti yang digunakan tidak terlalu banyak, jadi mirip-mirip hampir sama. Di segmen 1 host opening itu mungkin tidak memerlukan apa-apa, stat yang sudah ada di situ yaitu menggunakan continuity property. Segmen 1 tetap di news update itu mungkin menggunakan cue card atau HP atau opsional, atau bisa saja hanya membaca TV LCD dengan tampilan berita yang sudah ditentukan, yang sudah ditampilkan. Kemudian ada perkenalan bintang tamu yang dilanjutkan interview bintang tamu dan disambung di segmen 2, yaitu ada pembacaan Q&A yang membutuhkan cue card atau HP, itu opsional. Kemudian ada podcast information, lalu di segmen 3 membahas isu atau kejadian yang sedang viral. Di segmen 3 ada parodi yang nanti mungkin bisa diparodikan oleh salah satu host. Nah, di studio 2 untuk live music itu membutuhkan alat-alat musik, misal mic, stand mic, gitar, bass, drum set, piano, mixer, dan cajon itu jika dibutuhkan. Intinya, alat musik ini dipakai sesuai dengan personil band. Nah, kemudian studio 2 ini ada interview bintang tamu. Si host ini bisa memakai mic biasa atau bisa memakai clip-on. Nanti menyesuaikan kreatif. Lalu di segmen 4 di games itu di studio 2 itu membutuhkan meja game 1 buah, lalu mystery box 3 buah, isian mystery box 3 macam atau sesuai kebutuhan nanti, lalu properti game lain yang masih direncanakan selanjutnya. Jadi, si properti ini akan dimasukkan ketika segmen games berlangsung dan akan dikeluarkan ketika segmen games telah berakhir. Nah, kemudian di segmen 5, kesan-pesan dari bintang tamu itu mungkin tidak memerlukan terlalu banyak properti karena dia hanya menyampaikan pesan-kesan. Lalu segmen 5, live music dari bintang tamu atau si band-nya tadi, itu membutuhkan alat yang sebelumnya sudah digunakan. Nah, setelah ini penutupan dilakukan di stage 2, host dan bintang tamu berkumpul menjadi satu, jadi tidak memerlukan properti yang terlalu banyak. Mungkin untuk audio bisa dikumpulkan menjadi satu di situ karena host dan talent ada di satu tempat bersamaan. Jadi
segmen 1, 2, 3 dilakukan di stage 1, segmen 4 dan 5 serta penutup dilakukan di stage 2. Seperti itu kurang lebih tata artistik dari program acara Podcast Club dalam praktikum produksi program TV tahun 2020. Nah, sekian penjelasan dari saya. Banyak salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.